Wabarakatuh, apa kabar? Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Hari ini, atau tepatnya sebenarnya pagi ini, harusnya KPK itu memeriksa Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto dalam status sebagai tersangka ya. Ini jadwalnya seperti dikatakan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika itu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi sampai saya menurunkan berita ini pukul 10.30, Hasto belum tampak tiba di KPK. Apakah dia akan memenuhi panggilan kali ini atau tidak? Saya kira sebenarnya nggak perlu terlalu dikhawatirkan oleh Hasto ya, karena dia dipanggil di hari Senin gitu. Jadi nggak perlu khawatir langsung ditahan. Kan tradisinya di KPK itu tradisinya adalah kalau seorang sudah ditetapkan jadi tersangka dan kemudian dipanggil pada hari Jumat, makanya biasanya akan diikuti dengan penahanan. Makanya kemudian itu disebut sebagai Jumat Keramat. Tapi itu kan tradisi di pimpinan KPK yang lama. Ini sekarang pimpinannya KPK berbeda. Apakah kemudian tradisi itu masih berlaku atau tidak? Kalau lihat tanda tanyanya kayaknya beda ya pimpinan KPK dengan pimpinan KPK yang lama. Karena apa? Karena secara mengejutkan kan pimpinan KPK ini gerak cepat menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Padahal di era kepemimpinan Firly Bahuri itu kasus ini ya seperti mengendap ya, karena kasus Hasto ini kan kasus kaitannya dengan Harun Masiku. Harun Masiku buron setelah dia coba ditangkap pada bulan Januari tahun 2020 dan sampai sekarang kemudian dia belum berhasil ditangkap juga. Dan ya Hasto aman-aman saja, karena sesungguhnya seperti dikatakan oleh ex penyidik senior KPK Novel Baswedan, Hasto ini sudah diusulkan untuk menjadi tersangka tidak lama setelah Harun Masiku buron. Tapi pada waktu itu pimpinan KPK itu menolaknya dengan alasan mereka menunggu agar Harun Masiku dulu yang ditangkap, baru kemudian menetapkan Hasto sebagai tersangka. Jadi alat buktinya sudah cukup kuat gitu. Tetapi kan Harun Masiku tidak segera ditangkap, dan kemudian kalau sekarang ini udah 5 tahun ya, kalau masuk di bulan Januari ini Hasto sendiri statusnya tergantung-gantung. Barulah kemudian itu petanya berubah ketika pimpinan KPK-nya juga berganti. Pada waktu itu menurut ex penyidik KPK juga disebutkan bahwa mereka ini pimpinan KPK itu takut dengan Joko Widodo yang jadi presiden dan kader partai PDIP, dan juga ketua KPK pada waktu itu Firly Bahuri punya kedekatan dengan PDIP. Nah, ternyata ketika kemudian akhirnya pimpinan berganti, mereka ini bergerak cepat ya. Tanggal 20 mereka dilantik, mereka langsung gelar perkara, dan 3 hari kemudian, yakni pada tanggal 23 Desember 2024, langsung menerbitkan sprindik mentersangkakan Hasto Kristianto. Dan barulah pada tanggal 24 itu secara resmi Ketua KPK Tio Budianto itu mengumumkan kepada publik melalui jumpa pers. Jadi ini betul-betul menjadi catatan apa ya, menjadi kado Natal mengejutkan buat Hasto dan keluarganya, dan untuk juga PDIP harusnya sedang merayakan Natal, tiba-tiba malah dapat hadiah sprindik dari KPK. Nah, itulah kemudian PDIP dan Hasto itu melakukan perlawanan. PDIP menyatakan bahwa ini pentersangkaan Hasto itu merupakan balas dendam dari Jokowi, karena dia dari pecat oleh PDIP bersama anak dan menantunya. Sementara Hasto menyatakan bahwa dia punya video-video bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi dari Jokowi dan para petinggi negara lainnya. Hal itu disampaikan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli, yang mengaku dia menyaksikan video-video yang sudah disiapkan oleh Hasto, dan itu katanya kalau nanti dibuka kepada publik itu akan ledakannya akan luar biasa gitu. Termasuk itu soal bukti-bukti kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Nah, bukan hanya itu, kemudian sahabat Hasto, Koni Rahakundini, itu mengaku bahwa dia memiliki dokumen-dokumen yang bisa jadi bom waktu, katanya ketika nanti dimunculkan itu, dan dokumennya itu sudah diselamatkan, sudah diamankan di Rusia. Dan ini nggak main-main, bahkan didaftarkan di notaris di Rusia. Ini katanya belajar dari pengalaman ketika Kusnadi, ajudan Hasto, mendampingi Hasto di pemeriksaan itu, kan kemudian ada buku hitam dan handphone yang dirampas oleh penyidik KPK. Kalau udah disimpan di Rusia, nggak bisa lagi dirampas. Kira seperti itu. Pada waktu itu kemudian orang bertanya-tanya, apakah KPK ini berani terus mentersangkakan Hasto, bahkan berani memanggil Hasto
Karena itu kemudian kok Hasto tidak segera dipanggil gitu. Kenapa? Karena spekulasinya sangat mungkin bahwa kalau Hasto punya data itu dan dia buka-bukaan, dia bisa bisa rusak semua ini. Dan itu menyangkut para elit politik termasuk juga Pak Jokowi. Jadi artinya apa? Artinya memang KPK tetap menjadi alat tawar-menawar, alat sandera politik gitu ya. Pada era Jokowi kan memang terlihat seperti itu ya, kasus-kasus lawan-lawan politiknya itu segera ditangani oleh KPK, bahkan kalau tidak ada harus diadakan seperti dalam kasus Anies Baswedan pada gelaran Formula E yang pada waktu itu kan pimpinan KPK di bawah Firly Bahuri ngotot betul ingin mentersangkakan Anies, tapi justru ditolak oleh para penyidik. Sebaliknya dalam kasus ini, kasusnya Harun Masiku dan Hasto, khususnya Hasto maksud saya, penyidik yang ingin menjadikan Hasto sebagai tersangka, tetapi malah pimpinan KPK tidak bersedia. Nah, apakah tradisi itu sekarang masih tetap berlangsung? Karena kan bagaimanapun juga, kendati ini adalah era pemerintahnya Pak Prabowo, para petinggi KPK yang baru ini, pimpinan KPK baru ini dianggap masih merupakan orang-orangnya Jokowi. Karena mereka ini kan hasil seleksi dari tim pansel yang dibentuk oleh Jokowi. Dan dipastikanlah itu Jokowi punya kepentingan agar jangan sampai setelah dia lengser nanti KPK itu justru akan menerkam dia. Karena selama ini kan KPK dia bisa dia gunakan sebagai alat menekan lawan-lawan politiknya. Nanti tiba-tiba ketika dia sudah tidak berkuasa, dia bisa ditekan balik ini oleh KPK. Ini kan ini yang sudah diantisipasi oleh Jokowi, karena itu kemudian dia menyiapkan orang-orangnya. Dan tadinya kan sebenarnya mereka-mereka ini, pimpinan KPK ini sempat ditolak DPR untuk dibahas dan menunggu pemerintahan baru terbentuk, yakni di era pemerintahan Prabowo. Ternyata Prabowo masih tetap melanjutkan mengirim surprise untuk agar para calon pimpinan KPK itu di fit and proper oleh DPR, dan hasilnya ya seperti sekarang nih yang 5 orang yang dipimpin oleh Setio Budianto itu. Ini Setio Budianto ini juga sama dengan Firly. Ini adalah pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3 atau Komisaris Jenderal Polisi. Kalau kemudian sekarang ternyata Hasto itu dijadikan tersangka, apakah ini merupakan bukti bahwa pimpinan KPK itu memang masih bisa sepenuhnya dikendalikan oleh Jokowi, karena Jokowi seperti dikatakan oleh petinggi PDIP marah karena dia dipecat dari PDIP. Tapi banyak juga yang melihat bahwa ini justru menunjukkan pimpinan KPK yang sekarang ini tidak bertindak atas dasar politik, hanya semata-mata penegakan hukum, gitu ya. Mana yang benar nih nanti yang saya kira kita harus tunggu lebih jauh ya. Tapi dengan tetap memanggil Hasto Kristianto itu sebagai tersangka, dan apalagi kalau kemudian diikuti dengan penahanan, ya sebenarnya pimpinan KPK ini udah bisa mulai membuktikan bahwa mereka memang betul-betul ingin menegakkan hukum. Jadi bukan bagian dari, mereka bukan bagian dari alat kekuasaan, dalam hal ini kekuasaannya Pak Jokowi ya. Kalau Pak Prabowo tentu saja orang jadi bertanya-tanya, apakah kemudian kalau Jokowi itu tetap bisa menggerakkan KPK, berarti Pak Prabowo itu juga bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Pak Jokowi. Ini yang saya kira penting, dan pimpinan KPK sekarang harus menunjukkan soal itu. Karena bagaimanapun juga begini ya, PR dari KPK itu banyak, bukan hanya Harun Masiku dan Hasto. Harun Masiku dan Hasto itu bahkan kalau dari sisi jumlah uangnya kan kita bisa sebut itu kecil ya, tanda petik ya. Karena apa? Karena jumlahnya hanya tanda petiknya itu ya, hanya 600 juta. Sementara banyak kasus lain itu yang miliaran bahkan sampai triliunan. Kita pasti dengan mudah menunjuk kasus pelaporan Ubaidillah Badrun ya, yang melaporkan Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep. Itu kan nilainya sangat besar, dan sampai sekarang ternyata kasus itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh KPK. Saya kira ini penting buat pimpinan KPK ini untuk menunjukkan kalau mereka betul-betul bahwa independen. Oke, kasus Hasto itu terus disidik, dan ini memang dalam kasus Hasto ini sekarang ini secara umum pendapat publik terbelah. Tetapi secara umum mayoritas sebenarnya mendukung ya Hasto Kristianto. Ada yang menganggap bahwa ini adalah politis karena kaitan perseteruan antara Jokowi dengan PDIP, tapi justru melihat bahwa sekarang ini karena tanpa ada perlindungan dari Jokowi, maka Hasto itu disangkakan gitu. Tetapi dari PDIP menyatakan ya karena kami berurusan dengan Jokowi, makanya kemudian Hasto ditersangkakan. Sebenarnya kita sudah melihat secara clear ya bahwa yes, kasus ini nuansa politiknya sangat kuat di eranya Jokowi, karena Jokowi itu masih bagian dari PDIP. Hasto dan Harun Masiku masih bisa melenggang aman. Tapi sekarang ketika pemerintahan berganti ya, dan kemudian Jokowi bermusuhan, ini kan masalahnya di situ ya.
karena Jokowi bermusuhan dengan PDIP itu yang membuat banyak orang curiga bahwa KPK masih dalam kendali Jokowi. Seandainya ini ya, sekali lagi ya, seandainya PDIP itu tidak bermusuhan dengan Jokowi dan kemudian KPK yang sekarang ini tetap mentersangkakan Hasto Kristianto, sebenarnya clear, nggak ada persoalan. Curigaan itu adalah digunakan sebagai kepentingan politik seperti eranya Jokowi. Karena itu banyak sekali orang yang kemudian mempersoalkan juga ketika Hasto itu kan terkesan mengancam gitu ya, bahwa dengan menyatakan bahwa dia punya bukti-bukti yang kuat, punya video-video tentang dugaan tindak pidana korupsi dari para petinggi negara gitu. Nah, sekarang ini sebenarnya KPK sudah menunjukkan satu langkah bahwa mereka tidak di bawah kendali siapapun. Mereka bekerja atas nama hukum. Mengapa? Karena kalau mereka ini masih menjadi bagian dari alat kekuasaan, ya bisa dipastikan ini mereka tidak akan mentersangkakan Hasto karena takut kalau kasusnya kemudian diledakkan. Ini bayangkan ya, kalau Hasto kemudian punya bukti-bukti seperti itu dan dia dipersilahkan juga untuk membongkarnya, ini bakal jadi skandal yang besar. Ini bakal banyak yang sekarang juga panas dingin gitu ya. Ini diharapkan Hasto jangan menggunakan bukti-bukti itu sebagai bargaining agar dia tidak ditetapkan jadi tersangka, apalagi kemudian sampai dibawa ke pengadilan begitu ya. Kita harus clear ya dalam kasus Hasto ini, membedakan mana kepentingan politik dan mana penegakan hukum. Tapi sulitnya disitulah di Indonesia, karena selama ini memang aparat penegak hukum itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik, terutama di era Jokowi. Karena itu ya nggak salah kalau kemudian Jokowi itu dinobatkan sebagai pemimpin terkorup, karena sekali lagi soal korupsi itu bukan hanya semata-mata soal mencuri uang dari negara, tapi merusak demokrasi, merusak hukum, dan sebagainya. Itu bagian dari korupsi dalam pengertian lebih luas. Nah, sekarang ini kalau kita kembali kasus Hasto, bagaimana dengan nasib Hasto? Sekali lagi sangat tergantung dari bargaining politik yang ada. Karena kalau kita menyimak pernyataan dari Ketua KPK yang baru, Pak Setio Budianto, itu clear posisinya Hasto Kristianto itu ya. Ada kira-kira dibagi dalam dua klaster ya. Klaster pertama, Hasto itu bersama dengan Harun Masiku itu menyuap Wahyu Setiawan, ya, karena disebutkan bahwa sebagian besar dari uang 600 juta yang digunakan untuk menyuap Wahyu Setiawan itu berasal dari Hasto. Itu klaster pertama ya. Jadi artinya dia ikut menyuap. Klaster kedua adalah obstruction of justice. Di situ kan dia memerintahkan untuk menghilangkan barang-barang bukti, merendam handphone, dan kemudian juga memerintahkan Harun Masiku untuk melarikan diri. Jadi sebenarnya memang dari sisi konstruksi hukum agak sulit buat Hasto berkelit. Kalau sekarang ini dia dipanggil dalam status tersangka, tapi kemudian tidak segera diikuti dengan penahanan, ya itu berarti terjadi deal-deal politik dan gertakan Hasto itu mempan terhadap pemerintahan Prabowo gitu ya. Ini sama dengan kasusnya Firly Bahuri yang sudah dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya, tapi sampai sekarang Firly Bahuri juga belum ditahan. Walaupun ada perkembangan terbaru menurut Kapolda Metro Jaya bahwa itu akan dia selesaikan dalam 1-2 bulan ini. Katanya itu utang dia, dan seperti dikatakan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak juga, Firly akan dipanggil. Kalau tidak datang lagi ya dia akan dipanggil secara paksa. Nah, dalam kasus Hasto saya kira juga harus diterapkan prinsip macam itu kalau ingin KPK itu tidak disebut bahwa mereka itu masih tetap menjadi alat kepentingan dari kekuasaan. Nah, dan tentu saja yang juga mendapat sorotan itu kalau sekarang ini dengan status Hasto itu sebagai tersangka dan apalagi kemudian nanti langsung ditahan, ini kan berkaitan dengan posisi Pak Prabowo di sini. Karena bagaimanapun juga kasus Hasto itu kan sebenarnya melibatkan tiga tokoh besar, melibatkan satu Jokowi, kedua Ibu Megawati, dan juga Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo di sini tengah-tengah, dia punya hubungan yang dekat dengan Pak Jokowi, dan dia juga punya hubungan yang cukup baik dengan Ibu Megawati. Nah, kalau Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, clear ini udah selesai patah arang. Jadi dari sini kita sebenarnya bisa membaca nanti peta politik itu seperti apa, dan bagaimana sebenarnya kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Prabowo itu, apakah dia ini betul-betul seperti yang dia katakan penerus dari pemerintahan Jokowi, jadi semua kebijakan Jokowi itu diteruskan, termasuk juga dalam hal ini menggunakan instrumen hukum untuk menyandera lawan-lawan dan kawan politiknya, atau dia sekarang akan membebaskan lembaga seperti KPK ini justru dikuatkan kembali. Nah, ini tantangan buat pemerintahannya Prabowo Subianto.
tanda-tandanya sebenarnya kita sudah melihat bahwa Prabowo sebenarnya sudah mulai mengambil langkah-langkah yang berbeda dibandingkan dengan pemerintahnya Jokowi. Tapi kan itu buat kita semua belum cukup ya. Dan Pak Prabowo tahu soal itu yang dia menyatakan, saya jangan dinyinyiri dulu dong. Ini kan baru 2 bulan, tunggu sampai 6 bulan.